Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan juga kepada Mbak Isti. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai kebebasan dan tanggung jawab muatan pesan. Sebelumnya, perkenalkan saya Cika Aurelia. Saya Faiz Fatah Nasution. Saya Violeta Wulur. Saya Sabina Kalawidi. Saya Ilham Nugraha. Oke, selanjutnya untuk bagian pertama akan dipresentasikan oleh Violet. Silakan. Jadi em, bagian pertama ini adalah tentang kontradiksi kebebasan dan tanggung jawab muatan pesan. Oke, pertama mari kita pelajari media massa kan sudah menjadi hal esensial dari alat untuk mencari, membuat, mengkreasikan, menyebarkan informasi atau untuk mengedukasi dan membentuk opini. Selain itu, ada keunggulan lain dari media massa yaitu daya jangkaunya yang luas atau kata lainnya coverage dalam menyebarluaskan informasi seperti bagaimana orang contohnya mengupload konten di TikTok dan bisa diakses oleh seluruh dunia hingga mendapatkan like sebesar 10 juta dan seterusnya. Lalu mampu melewati batas wilayah secara geografis. Yang saya bilang informasi bisa diakses di segala negara, kemudian bisa diakses oleh kelompok umur yang berbeda-beda, jenis kelamin yang berbeda-beda, dan perbedaan paham dan orientasi atau secara psikografis. Nah, dengan ini, karya-karya kita, kreasi ide-ide kita, dapat termediasi oleh media massa dan diakses oleh berbagai halayak di publik, di berbagai tempat dan segala kalangan. Ada istilah keunggulan lain dalam media massa, yaitu pertama, ada melipat gandakan pesan atau multiplier of message. Ya, ini pesannya diunggah secara ya melipat gandakan pesan dan menetapkan agenda publik atau agenda setting kata lainnya, media massa mengatur apa yang penting, apa yang hangat isunya oleh publik untuk publik. Nah, dari kedua konsep ini kita bisa ketahui kalau media massa memiliki kemampuan untuk mengontrol publik ini perhatiannya kemana. Jadi banyak pihak resmi seperti pemerintahan atau mungkin rakyat biasa bisa juga memediasikan opini mereka ke media massa untuk publik. Jadi media massa ini adalah sarana yang banyak diincar karena power-power yang media massa tersebut miliki. Nah, namun, kebebasan media dalam menyampaikan pesan ini seringkali bersifat kontradiktif dengan tanggung jawabnya. Kebebasan yang dimaksud di sini yaitu, jadi semua orang kan memiliki hak untuk berbagi segala informasi di media massa. Tetapi meskipun memiliki hak yang bebas, bukan berarti tidak ada batas. Maka dari itu adanya tanggung jawab yang harus dijaga agar pesan tidak menimbulkan hasil yang tidak diinginkan. Nah, jadi tidak adanya tanggung jawab ini mengacu pada etika komunikasi seperti kejujuran, empati yang disampaikan itu ada pesan yang disampaikan itu ada empatinya atau tidak, dan transparansi dan lainnya. Dan tidak menimbulkan hasil tidak diinginkan ini yang dimaksud seperti kalau pesan tidak mengikuti tanggung jawab bisa menghasilkan ketakutan yang tidak diperlukan, seperti kalau menyebarkan hoax bisa menyebarkan ketakutan, kekhawatiran, kepanikan. Jadi itu adalah hal yang merugikan. Nah, dalam konteks ini, kebebasan dan tanggung jawab seharusnya bisa diterapkan secara bersamaan, bukan bertentangan. Nah, oleh karena itu, kedua aspek ini harus kita pertimbangkan agar kita bebas berekspresi tanpa meninggalkan tanggung jawab dan tidak merugikan publik. Selanjutnya, oke. Oke, selanjutnya ada pengertian kebebasan. Nah, menurut teori ini, kebebasan itu mengacu pada hak individu untuk menentukan dirinya sendiri dalam berpikir, berkehendak, dan berbuat, terutama dalam menyampaikan informasi, menerima informasi. Nah, menurut Aristoteles sendiri, itu mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berakal budi yang memiliki 3 jiwa. Yang pertama ada jiwa vegetatif, jiwa sensitif, dan jiwa intelektif. Nah, jiwa vegetatif sendiri itu adalah jiwa untuk bertahan hidup, meliputi kegiatan-kegiatan seperti makan, tumbuh, dan berkembang biak. Sementara jiwa sensitif adalah jiwa untuk merasa, yang meliputi naluri, nafsu, dan mampu mengamati. Nah, dua jiwa tersebut itu tidak hanya dimiliki oleh manusia, tapi juga semua makhluk hidup, seperti tumbuhan dan hewan.
Nah, baru jiwa intelektif ini hanya dimiliki oleh manusia, yaitu meliputi cara manusia berpikir, berkehendak, dan punya kesadaran. Nah, kebebasan sendiri itu merupakan elemen yang sangat penting dalam komunikasi. Namun, kebebasan ini juga membawa tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak merugikan atau melanggar norma sosial dan etika. Sebagai contoh, seorang jurnalis memiliki kebebasan untuk menuliskan kritik tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Dia bisa menyampaikan pendapat dengan mengungkapkan fakta yang mungkin tidak diketahui oleh banyak pihak. Namun, jurnalis tersebut juga memiliki tanggung jawabnya agar kritiknya ini berlandaskan dengan fakta dan tidak menyesatkan. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ada tanggung jawab. Menurut Profesor Burhan Bungin, tanggung jawab ini itu merupakan sebuah restriksi atau pembatasan dari sebuah kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia, tanpa mengurangi kebebasan itu sendiri. Kemudian tanggung jawab ini juga merupakan sebuah perbuatan yang mengharuskan seseorang ini untuk bertindak, memenuhi kewajiban, dan mampu menyelesaikan sebuah konsekuensi. Kemudian, tanggung jawab juga memiliki beberapa aspek menurut Burhanuddin. Yang pertama adalah kesadaran. Aspek ini memiliki etika dan hidup yang jujur, yang dimana pelaksanaannya fleksibel dan memiliki sikap yang produktif dalam mengembangkan diri. Yang kedua, ada kecintaan dan juga kesukaan. Hal ini merujuk pada sifat empati ketika dalam sebuah hubungan persahabatan ataupun interpersonal. Individu cenderung memberikan sikap ini untuk menunjukkan rasa kepedulian mereka terhadap individu lain. Yang terakhir, ada keberanian. Sikap ini memiliki kemampuan melihat perilaku dari segala segi konsekuensi atas dasar sistem nilai. Tanggung jawab seringkali menuntut orang untuk membela kebenaran, maka seseorang harus berani melawan ketidakadilan tersebut. Contohnya ketika seorang influencer yang sering menyebarkan sebuah konten, namun pada suatu saat ia menyebarkan sebuah konten yang sensitif. Hal tersebut pastinya mengundang banyak sekali pertentangan dari para pengikutnya atau bahkan pengguna media sosial lainnya. Influencer tersebut harus menerapkan sikap bertanggung jawab atas pemostingan konten yang sensitif. Ia harusnya lebih mempertimbangkan apa dampak dari sebuah informasi yang akan mereka sebarkan. Selanjutnya, kemudian ada pesan. Pesan merupakan sebuah acuan dari berita atau peristiwa yang disampaikan melalui media. Pesan memiliki berbagai macam dampak yang dapat mempengaruhi pemikiran pembaca. Karenanya pesan ini bersifat bebas dengan adanya suatu etika menjadi tanggung jawab pesan itu sendiri. Menurut Harold Westwell, pesan ini merupakan salah satu elemen kunci yang paling penting dalam sebuah proses komunikasi. Karena tanpa adanya pesan, komunikasi tidak dapat terjadi karena tidak ada gagasan yang ditukarkan antara pihak-pihak yang terlibat. Pesan juga harus memiliki struktur. Hal ini mengacu pada cara penyusunan sebuah pesan agar mudah dipahami oleh penerima. Kemudian pesan juga harus memiliki sebuah konteks. Hal ini mempengaruhi bagaimana penerima akan menafsirkan berdasarkan lingkungan atau situasi sosial saat pesan itu diterima. Contohnya ketika pandemi COVID-19 berlangsung, ada persebaran berita palsu di media sosial yang mengklaim bahwa vaksinasi ini berbahaya dan dapat membunuh banyak orang, tanpa adanya bukti ilmiah yang mendukung. Hal ini menjadi pesan yang mempengaruhi persepsi seseorang karena memandang pesan tersebut seolah benar, tapi pada kenyataannya tidak ada bukti satupun yang mengklaim bahwa vaksinasi dapat membunuh banyak orang. Baik, selanjutnya ada isu moral. Halayak sangat sensitif terhadap isi pesan yang disampaikan oleh media, terutama bila pesan tersebut mengandung unsur yang bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat. Pesan tersebut dapat berupa pornografi dan porno aksi, hujatan, serta gambar atau foto yang dapat meresahkan. Pengawasan masyarakat dapat berupa opini, kritik, dan saran yang disampaikan kepada media, bahkan dapat juga berupa demonstrasi. Ada 3 isu pokok antara kebebasan dan tanggung jawab muatan pesan dalam media, yaitu pornografi, pesan yang mengguncang atau menimbulkan shock, dan pesan yang menghina sara. Yang pertama itu ada pornografi. Isu pornografi sering sekali muncul memicu reaksi kuat dari masyarakat, terutama ketika foto-foto pamer aurat artis dianggap melanggar norma kesopanan.
Banyak orang yang berpendapat bahwa konten semacam ini merupakan bentuk eksploitasi perempuan dan merendahkan martabat, dan menjadikan perempuan sebagai komoditas. Penolakan terhadap pornografi tidak hanya berasal dari sudut pandang moral, tetapi juga dari perspektif etika, di mana pornografi dianggap sebagai masalah etika, bukan sekedar estetika. Setiap masyarakat memiliki standar moralitas yang berbeda-beda, yang berkembang seiring waktu dan dipengaruhi oleh konteks sosial. Hal ini menciptakan tantangan bagi individu dan komunitas dalam menavigasi potensi kreatif yang muncul, termasuk konten yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai yang diakui seperti gambar atau isu-isu yang lebih kontroversial seperti homoseksualitas. Di sini contoh yang kami ambil itu adalah kasus Nikita Mirzani yang dikritik dan diingatkan soal dosa gara-gara foto cuma pakai celana dalam. Nikita Mirzani pun menanggapi dengan komenan-komenan pedas yang mengisyaratkan untuk masyarakat tidak berpikir yang enggak-enggak gitu. Selanjutnya ada pesan yang mengguncang. Pesan yang mengguncang atau menimbulkan shock dapat berasal dari berbagai sumber dan memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat. Pesan yang mengguncang kini terbagi menjadi 5. Yang pertama, pesan yang menyerang kredibilitas individu atau kelompok, seperti tuduhan korupsi dan merusak reputasi dan menimbulkan ketidakpercayaan. Yang kedua, ada rumor negatif. Rumor negatif yang menyebar tentang seseorang dapat membuat orang lain menjauh dari individu yang dituduh, menciptakan stigma yang sulit dihilangkan. Yang ketiga, visualisasi yang mengguncang, seperti foto penderitaan manusia atau foto-foto yang tidak senang. Yang keempat, ada tayangan kekerasan. Tayangan kekerasan seperti acara Smackdown dapat mempengaruhi perilaku anak-anak yang mungkin meniru dengan adegan itu tanpa memahami konsekuensi akan terjadi setelah dia melakukan adegan-adegan tersebut. Selanjutnya ada pesan mistis dan tahayul, seperti isu dukun santet yang dapat menyebabkan kekerasan terhadap individu yang dituduh, menunjukkan betapa pentingnya tanggung jawab dalam penyampaian pesan di media. Selanjutnya ada pesan yang menghina sara. Pesan yang menghina sara, suku, agama, ras, atau antar golongan dapat menimbulkan kontroversi dan reaksi keras dari masyarakat. Contoh yang mencolok adalah kartun Nabi Muhammad, yang tidak hanya mengguncang umat Islam, tetapi juga menimbulkan ketegangan di kalangan pemeluk agama lain. Kontroversi semacam ini seringkali berujung pada tuntutan hukum terhadap pihak yang memproduksi pesan tersebut, seperti yang terjadi pada majalah Peta, yang menghadapi masalah hukum setelah menerbitkan kartun yang dianggap menghina. Meskipun laporan tersebut berusaha membela umat Islam, keberadaan kartun itu sendiri memicu protes dan tuntutan dari kelompok-kelompok tertentu. Isu ini menunjukkan betapa pentingnya sensitivitas dalam penyampaian pesan di media, serta tanggung jawab untuk menjadi harmoni antar kelompok dan harmoni dalam masyarakat yang beragam. Oke, selanjutnya ada mencari batasan moral. Lois Alcindor dalam bukunya Ethics in Media Communication itu menyarankan bahwa konflik antara kebebasan dan tanggung jawab sosial dalam media dapat diatasi dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang menjadi batasan untuk menjaga keseimbangan tersebut. Nah, Lois Alcindor kemudian merumuskan menjadi 4 prinsip sebagai panduan. Yang pertama itu ada prinsip harm atau kerugian. Jadi media ini perlu menghindari dan membatasi penyebaran informasi yang dapat menyebabkan kerugian maupun menyakiti orang lain atau masyarakat. Nah, contohnya adalah seorang jurnalis dilarang mempublikasikan artikel yang mengungkapkan identitas detail korban pelecehan seksual karena dapat menimbulkan stigma negatif di kemudian hari dan menyebabkan trauma yang membekas bagi korban. Selanjutnya, next. Oke, selanjutnya ada prinsip paternalisme, di mana prinsip ini tuh mengatakan, ada istilah mengatakan bahwa kita akan menjadi seperti apa yang kita lihat atau kita tonton. Sehingga batasan kebebasan diterapkan untuk melindungi seseorang dari tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri, meskipun ia melakukannya dengan sukarela. Contohnya adalah berita mengenai bunuh diri. Itu tidak boleh menjelaskan secara detail bagaimana orang tersebut melakukan bunuh diri, karena nantinya bisa jadi akan ditonton oleh orang yang mungkin sedang depresi, sedang stres, dan kemudian justru akan mengikuti cara-cara bunuh diri tersebut.
Selanjutnya ada prinsip moralism, di mana kebebasan ini dibatasi untuk mencegah tindakan atau konten yang dianggap tidak bermoral oleh norma masyarakat, di mana baik buruknya moral tersebut itu ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Contohnya, di beberapa negara, konten porno dianggap masyarakat biasa saja dan dapat ditayangkan, sementara di beberapa negara lain, konten tersebut dilarang tayang karena menurut masyarakatnya tidak sesuai dengan moral yang dianut. Selanjutnya ada prinsip offense, di mana kebebasan dibatasi jika suatu tindakan atau konten sangat menyinggung atau merendahkan, serta menimbulkan rasa malu dan kegelisahan terhadap nilai-nilai tertentu di suatu masyarakat. Contohnya adalah acara televisi yang menampilkan candaan, rasis, atau menghina agama tertentu, itu dapat dibatasi, bahkan dihentikan, karena dapat menyinggung perasaan kelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya, Oke, selanjutnya tanggung jawab sosial media. Sebagai media atau media sosial, tentu mereka harus punya tanggung jawab. Nah, di sini dari William E. Rivers itu dalam bukunya membagi tanggung jawab sosial itu ada 5. Yang pertama itu adalah media harus menyajikan pemberitaan yang benar, komprehensif, dan cerdas. Maksudnya, media itu harus selalu memberitakan berita secara akurat, faktual, dan nggak boleh mencampur adukan fakta dengan opini pribadi. Lalu yang kedua, media harus berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar, dan kritik. Karenanya, media tuh nggak boleh cuma jadi sumber informasi, tapi juga menjadi forum untuk problem solving yang ada di masyarakat. Karena kan frekuensi publik itu milik masyarakat, jadi media tuh diharapkan untuk bisa membantu permasalahan-permasalahan apa yang terjadi di masyarakat. Lalu yang ketiga, media harus menyajikan gambar yang khas dari setiap kelompok masyarakat. Nggak boleh tuh media membuat pemberitaan kelompok tertentu itu apalagi berdasarkan stereotyping, karena ini kan akan memicu konflik sosial. Terus yang keempat adalah media harus menyajikan dan menjelaskan tujuan serta nilai-nilai masyarakat. Nah, itu berarti nggak harus media tuh apa-apa selalu mendramatisir informasinya tuh bukan seperti itu. Tapi melainkan berusaha misalnya kayak ada satu peristiwa apa, tapi itu dihakikatkan atau dikaitkan dengan makna masyarakat yang sebenarnya. Jadi nggak boleh terlalu mendramatisir, tapi lebih apa adanya, namun disangkut pautkan dengan keadaan masyarakat tuh lagi seperti apa. Nah, lalu yang terakhir, media harus membuka akses ke berbagai sumber informasi. Di zaman yang udah makin modern dan masyarakat semakin pluralitas, tuh nggak cukup cuma punya satu sumber informasi aja untuk membuktikan atau menyatakan bahwa informasi itu benar. Jadi sebagai media harus bisa kasih akses ke masyarakat itu, cari informasinya itu nggak cuma dari satu aja, tapi bisa ke mana-mana gitu. Boleh di next. Nah, sekarang kita ambil ke contoh kasus. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat juga bahkan dari framing atau headline beritanya aja tuh udah sangat melanggar etika ya. Karena dari headline aja ternyata link video mesum guru dan murid di Gorontalo ada 2 versi. Nah, mengangkat kasus ini tuh sebenarnya mengangkat isu pornografi yang melibatkan oleh oknum akademisi dari satu sekolah dengan seorang siswa yang ternyata siswa itu adalah murid didikannya. Nah, tapi sangat disayangkan setelah kelompok melihat pemberitaan ini, media ini tuh memframing dari yang pertama, memframing beritanya itu secara negatif, bukan fokus kepada isu yang sebenarnya terjadi itu apa, tapi malah framingnya itu dibuat negatif, apalagi menyudutkan ke pihak korban. Nah, terus dalam berita tersebut itu meskipun memang nggak menyebutkan nama dan identitas asli korban seperti namanya dia siapa, usianya apa, tapi media ini menyebutkan dia sekolahnya di mana, jabatan dari atau peran dari siswa tersebut itu apa. Terus bahkan mungkin kalau teman-teman lihat link beritanya itu di media tersebut tuh juga menampilkan wajah asli dari korban. Itu kan sangat melanggar etika gitu ya, terutama etika jurnalistik yang nggak boleh untuk menyebarkan identitas korban, apalagi korban masih di bawah umur. Nah, terus juga kasus ini tuh nggak hanya melanggar mengenai kebebasan aja, karena media kan media memang memiliki kebebasan untuk memberitakan informasi apa saja kepada masyarakat, tapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosialnya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari prinsip kerugian, tentu ada pihak-pihak yang dirugikan dari pemberitaan ini. Contohnya siapa yang dirugikan? Ya tentu dari korban itu sendiri, karena dari kebongkarnya identitas dan bahkan framing beritanya itu framing beritanya itu adalah negatif ke pihak korban, itu kan nanti akan membuat stigma negatif terhadap korban, apalagi korban yang masih di bawah umur itu pasti punya masa depan yang lebih panjang gitu loh.
Terus dari media ini juga dari mereka tuh nggak punya tanggung jawab dan pesannya itu cenderung menduga-duga karena kalau misalnya kita baca nih teman-teman juga bisa baca artikelnya setiap kalimat atau narasi yang dibawakan itu sebenarnya hanya pure faktanya tuh belum menyeluruh gitu loh, informasinya belum faktual dan menduga-duga. Kalau misalnya dari kata-kata dua versi aja tuh seakan-akan bilang kalau memang video isu pornografi ini tuh ada dua versi, malah cenderung tuh menggiring opini masyarakat bahwa oh ternyata videonya tuh ada dua versi, bukan ke kasus atau isu yang sebenarnya tuh apa. Padahal dalam kenyataannya itu dua versi yang dimaksud itu bukan korban itunya ada dua, tapi melainkan video yang pertama atau video aslinya itu adalah memang awalnya tuh ada seorang siswi menggunakan seragam pramuka, itu adalah temannya gitu loh, teman dari si korban yang memang merekam agar sebagai bukti bahwa bahwa pelaku itu melecehkan korban. Nah, jadi dari narasi-narasi itu juga nggak ditutup dengan sempurna karena jadi mencampurkan fakta dan opini malah dilempar kembali kepada masyarakat, opininya itu maunya seperti apa. Padahal media itu tidak boleh seperti itu karena itu menggiring opini. Media ini nggak memenuhi aspek dari tanggung jawab sosial dan juga kebebasannya itu nggak diselaraskan dengan tanggung jawabnya. Dan akhirnya ketidakseimbangan ini antara kebebasan dan tanggung jawab jadi isu penting buat untuk dipahami seluruh media maupun kita juga sebagai masyarakat itu harus tahu nih mana informasi yang memang benar-benar itu fakta atau yang akurat dan juga mana media atau informasi yang memang salah. Boleh di next. Oke, segitu saja yang bisa kami sampaikan. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh dituliskan di forum kelompok kami. Saya Cika Aurelia sebagai perwakilan kelompok mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.